Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Akdar Bilami dengan NIM 72230091. Ingin menjelaskan tentang konfigurasi routing dynamic. Langkah pertama, kita klik IP, klik address, lalu tanda tambah biru. Untuk address kita isi 10.10.10.2/30. Untuk interface kita isi Ether 1, klik apply, klik OK. Langkah kedua, kita klik tambah. Untuk address kita isi 34.34.34.1/24. Untuk interface-nya kita Ether 2, klik apply, klik OK. Langkah ketiga, kita klik sistem, habis itu OSPF, dan kita klik default. Untuk yang RIP router kita tap on, lalu apply dan OK. Langkah keempat, klik network kita isi 10.10.10.0/30. Klik apply, klik OK. Langkah kelima, kita klik tambah. Untuk network kita isi 34.34.1.0/24. Klik apply, klik OK. Langkah keenam, kita klik tambah. Untuk network kita isi 33.33.33.0/24. Klik apply, klik OK. Langkah ketujuh, kita klik new terminal, kita ketik ping 10.10.10.1. Kita enter dan sudah terhubung. Ctrl+C untuk mematikannya, lalu ketik lagi ping 33.33.33.1. Kita enter dan sudah terhubung. Ctrl+C untuk mematikan semuanya. Buka ulang Winbox, lalu klik IP, klik address, dan untuk address kita isi 10.10.10.1/30. Untuk Ether kita Ether 2, klik apply, klik OK. Langkah 9, klik tambah. Untuk address kita isi 33.33.33.1/24. Untuk Ether kita Ether 3, klik apply, OK. Langkah ke-10, kita klik sistem, klik OSPF, klik default. Untuk RIP routers kita pilih ES tip 1, klik apply, klik OK. Langkah 11, klik network. Untuk network kita isi 10.10.10.0/30. Klik OK. Klik tambah. Untuk network kita isi 33.33.33.0/24. Klik OK. Klik tambah. Untuk network kita isi 34.34.34.0/24. Klik OK. Setelah itu klik new terminal, ketik ping 10.10.10.2, enter. Sudah terhubung. Ctrl+C untuk memperhatikannya, ketik lagi ping 34.34.34.1, enter, dan sudah terhubung. Ctrl+C. Selanjutnya saya akan mengkonfigurasi sederhana firewall di Winbox. Buka Winbox, lalu klik IP, terus firewall, klik tambah, klik general. Untuk chainnya kita pilih input. Untuk source address kita ketik 192.168.222.254. Untuk actionnya kita pilih accept, lalu apply, klik OK. Lalu kita ke new terminal, kita ketik ping 8.8.8.8, enter, dan sudah terhubung. Ctrl+C untuk mematikan semuanya.
Selanjutnya saya akan konfigurasi Mikrotik OS sampai terkoneksi internet menggunakan Winbox. Pertama-tama kita buka Winbox, habis itu klik interface. Untuk Ether 1 kita kasih nama Ether 1 strip internet, klik apply, klik OK. Dan untuk Ether 2 kita kasih nama Ether 2 strip komputer, klik apply, klik OK. Selanjutnya kita klik IP, kita klik address, kita klik tambah, dan untuk interface kita isi Ether 1, klik apply, klik OK. Kita tambah lagi, untuk interface kita isi Ether 2, klik apply, klik OK. Selanjutnya kita klik IP, kita klik DNS. Untuk server kita isi 8.8.8.8 dan kita centang yang allow remote request, klik apply, klik OK. Selanjutnya kita klik IP, kita klik routes, kita klik tambah, dan untuk gateway-nya kita isi 192.168.1.1, klik apply, klik OK. Selanjutnya kita klik IP, kita klik DHCP server, terus DHCP setup, di next saja. Untuk interface kita pilih Ether 2, klik apply, klik OK. Selanjutnya kita klik IP, kita klik firewall, dan kita klik NAT. Untuk yang kita klik general, untuk chainnya kita pilih yang scannet, terus out interface kita Ether 1, untuk actionnya kita pilih yang mouse square, kita klik apply, kita klik OK. Selanjutnya kita klik new terminal, kita enter, kita ketik ping 192.168.1.1, kita enter, sudah terhubung. CTLC kita ketik lagi ping 8.8.8.8, kita enter dan sudah terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Kurniawan. Saya kelas 724A07 atau kelas pagi dengan NIM 72230088. Di kesempatan kali ini saya akan presentasikan prodi pembelajaran matkul praktikum jaringan komputer, di mana pelajaran ini dibimbing langsung oleh dosen Pak Anggoro. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan mensimulasikan secara langsung, yaitu satu, mengisi IP address atau konfigurasi sistem LAN, di mana konfigurasi ini saya menggunakan routing ya, atau router Mikrotik. Terus saya melakukan farewell atau pengetesan data, apakah dia sudah terkonek dengan internet atau belum. Terus kemudian setelah koneksi routing tersambung, saya akan melakukan sistem bridge atau bridging, di mana bridging ini saya akan lakukan dengan sistem sederhana. Untuk bagian Mikrotik ini di port 2 dan 3 ini akan saya bridge. Jadi kita menggunakan bridge itu dengan satu address tapi bisa mengeluarkan 2 port. Kalau kita tidak bridge, kita harus satu address satu port. Tapi kalau kita bridging satu address, kita bisa menggunakan out 2 port dengan konfigurasi yang berbeda, tapi keluarnya sama. Ada perbedaan sedikit di dalam konfigurasi nanti di dalam IP addressnya atau DHCP-nya, DHCP client ya. Nah, untuk alat-alat yang kita gunakan itu adalah yang pertama memang yang wajib adalah router, karena misi kita ya routing ya, jadi harus kita menggunakan router atau Mikrotik 1 piece. Terus kabel strike dan
aplikasi Winbox yang sudah terinstall. Nah, sebelum kita jalan, saya ingin menjelaskan bahwa kabel di dalam routing itu ada dua, yaitu kabel strike dan kabel cross. Yang saya gunakan ini adalah kabel strike, di mana kabel ini mempunyai kutub yang sama dengan urutan putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Dan ujung yang kedua ini juga sama, tidak ada pembalikan. Ini namanya kabel strike. Tapi untuk kabel cross itu kita ada pembalikan. Yang sama, yang kutub A ini sama kayak tadi, tapi yang kutub B ini ada pembalikan, yaitu yang pertama itu malah putih hijau hijau ya. Yang pertama kan yang kutub A kan tadi putih oranye, tapi yang kutub kedua ini adalah putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat-coklat. Nah, itu ada kabel cross. Nah, untuk konfigurasi ini nantinya saya akan melakukan sistem routing dinamik ya. Dimana routing dinamik ini ketika port 2 dan 3 ini, misal kita mau pindah ke 3, dari 2 ke 3 gini, kita tidak perlu konfigurasi settingan network ya, atau mengisi IP secara manual. Dia akan otomatis connect. Jadi misal sampean connect nomor 2, langsung sampean pindah ke connect nomor 3, port nomor 3, dia akan otomatis terconnect. Tidak perlu mengisi IP network secara manual di bagian gateway-nya ya. Nanti kita akan coba simulasikan secara langsung IP apa aja yang harus kita perhatikan dan harus kita konfigurasi. Baik, mungkin cukup ini penjabaran yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih lanjut kita langsung lakukan praktek. Oke, langsung saja kita lakukan konfigurasi ya. Kita buka Winbox, kita refresh. Nah, ini udah muncul. IP address-nya masih 0 lah, berarti belum ada settingan konfigurasi. Kita setting. Nanti kita akan diarahkan ke halaman. Bentar. Kita klik, kita setting. Nah, kita akan diarahkan ke halaman kosong semua ini. Nah, kosong semua ya. Langkah pertama adalah langsung saja kita masuk ke bagian wireless. Terus kemudian kita security profile, kita tambah. Terus kita setting, misal kita kasih nama Bambang 1 ini. Kita setting ke DHCP cache, kita checklist semua. Jangan lupa untuk passwordnya 1234. Password hotspot ya ini ya, yang di HP kalian 1234. Setelah itu langsung apply. Oke. Nah, udah muncul dynamic cache. Kita masuk ke wifi interface. Kita tambah, kita nyalain WLAN-nya, kita klik. Kita setting ke BGN. Terus ke CE. Terus default kita pindah ke punya kita tadi, Bambang 1. Terus kemudian kita scan wifi, kita cari wifi Poco F6 ini, terus connect apply. Oke.
Kemudian kita masuk ke DHCP client di IP DHCP client, kita tambah, terus kita apply, ini tetap WLAN 1 apply, oke. Terus kemudian kita ke IP address, keterangannya jalan ya, bon, status bon, ke IP address, terus kita tambah ether 2, itu 92.168.10.1/24, kita kasih 192.168.10.0. Kemudian ininya kita ganti ke header 2 karena jalur tadi kan 2. Terus apply, oke. Udah masuk header 2. Lalu kita masuk ke bagian firewall ini. Kita tambah, kita scannet general ya. Out interface-nya kita WLAN 1, terus action-nya kita ganti Mosquito, kita apply, oke. Kemudian kita lari ke network, kita buka, kita set. Jangan sama kayak yang di Winbox, kita ganti 1, kita oke, close, tersambung network 3, kita lihat sudah tersambung. Kita tes uji terminal, ping 888, kita tes. Oh, salah ngetik, ping spasi 888 Google ya. Oke, udah muncul interface-nya, hostnya udah jalan semua, berarti bisa dibilang ini terkonek internet. Kita coba YouTube, oke, masuk. Nah, bisa masuk ya. Mungkin itu untuk bagian dari sistem konfigurasi awal. Nah, kemudian kita akan mencoba konfigurasi dengan bridge, dimana port 2 ini kita bridge ke port 3. Jadi apabila nanti kabel ini port 2 pindah langsung ke 3, dia akan langsung terkonek tanpa ada konfigurasi manual seperti di Ether 2. Jadi nanti Ether 3 kita pindah switch sini, dia langsung terkonek dengan routing setelan dinamik, kita langsung otomatis bisa pindah-pindah tanpa konfigurasi lagi. Nah, untuk bridge adalah itu salah satu fitur yang ada di dalam MikroTik yang berfungsi untuk menggabungkan beberapa interface yang berupa Ethernet, wireless, VLAN dan lainnya, seolah-olah berada dalam satu segmen network. Jadi satu segmen network ini yang IP address itu bisa buat 2 ether gitu. Jadi langsung saja kita buka bridge, kemudian kita tambah tab bridge. Nah, kita langsung kita bridge gabungan 2 dan 3 gini ya, dimana Ether 2 ini kan sebelumnya sudah saya konfigurasi ya, jadi ini akan saya gabungan ke 3.
terus kita apply, kita oke. Kita lihat dulu di interface. Di sini saya aktif menggunakan Ethernet 2 dan Ethernet 2 ini yang paling aktif. Langsung lanjut lagi. Setelah kita membuat bridge 1 dan 2 3, kemudian kita masuk dengan port ini ya, kita tambah, terus kita akan memasukkan port mana saja yang akan kita gabungkan ke dalam bridge 1 dan 2 dan 3. Karena saya akan menggabungkan 2 dan 3, maka interface ini akan mengadukan, kita setting ke Ethernet 3, terus oke. Nah, ini sudah masuk ya bridge 1 gabungan 2 dan 3. Di sini saya plus lagi. Kita lanjut Ethernet. Bentar. Ini Ethernet 2. Terus kita tambah lagi ya, maaf lupa. Nah, kita gabungan lagi, tadi kan Ethernet 2 ini. Kita tambah lagi Ethernet 3. Kita apply, kita oke. Kita lihat lagi di bagian interface. Sudah masuk ya, RS tersambung. Ini bridge, kimusak API, address, kita plus, kita ganti ya. Kita lanjut ke IP, pilih address, kita ganti ini ya, karena kan kita mau gabungan, jadi kita ganti ke bridge 1 gabungan 2 3. Kita apply, kita oke. Terus kita masuk lagi ke DHCP server Ethernet. Kita klik IP DHCP server. Nah, di sini kan nggak ada. Kita tambah ya, tambah. Kita ganti WLAN-nya, ini gabungan. Apply, oke. Kita lanjut. DHCP setup,
kita masukkan di sini gabungan 234, next, kita next saja, next. Di 10 ini next, oke. Udah, kita masuk lagi ke interface. Nah, ini masuk RS, udah masuk ya. Ini yang gabungan, yang RS ini jalan, yang brief juga jalan. Kemudian kita setting ke dynamic ethernetnya, properties. Nah, biar langsung otomatis masuk ya. Oke, kemudian kita masuk bagian network ya. Ini kan sudah terhubung. Kali ini kita akan membahas bagian routing statik ya. Routing statik adalah routing di mana network kita input secara manual. Jadi kita taruh di sini user follow IP address, IP-nya kita masuk secara manual 8 10. Nah ini kita 2 karena nggak boleh 1, nanti bertabrakan dengan winbox-nya. Terus ini 1 ini pakai Google. Ini 8 4 kita oke, kita close. Nah ini masih terkonek di Ethernet 2 ya, di port 2. Kalau kita dipindah di port 3 itu harus di input manual kayak tadi. Nah kita tunggu. Nah connect kan. Tapi kalau kita setting di otomatis atau dinamis, kita tidak perlu masukkan IP address-nya ini. Jadi kita misal dari port 3 langsung pindah 2, ini nggak perlu ngetik ulang secara manual, cukup pindah doang gini. Kita tunggu. Nah otomatis connect kan. Ini namanya router dinamis. Tapi kalau statik yang ini kita dipindah ke follow IP address, kita setting manual gini. Baik, untuk presentasi saya akhiri sampai di sini. Apabila dalam penyampaian tutur kata maupun tugas presentasi yang saya buat ini ada kurangnya, mohon untuk diberi masukan dan diberi tambahan apabila di dalam penyampaian presentasi yang saya bikin ini ada banyak kurangnya. Untuk presentasi saya akhiri dengan tutup salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan mencoba routing dengan menggunakan VirtualBox. Yang kemarin kita routing secara langsung menggunakan mikrotik maupun router. Ini kita menggunakan VirtualBox, di mana VirtualBox ini akan mengoperasikan PC ini bekerja sebagai router, dan di mana nanti kita akan mendownload Windows XP yang akan kita pergunakan sebagai konfigurasi di dalam sambungan PC. Nah, untuk pertama kita terlebih dahulu kita harus mendownload VirtualBox. Kita buka dan kita harus mendownload router tentunya untuk menerapkan PC ini sebagai mikrotik, kemudian Windows XP sebagai bantuan konfigurasi. Nah, untuk pertama kita aktifkan dulu routernya. Kita isi admin, kita enter. Nah, kalau sudah gini sudah berjalan. Setelah itu kita langsung saja menuju ke Winbox terlebih dahulu untuk konfigurasi IP address. Winbox. Nah, setelah kita
Nah ini langsung muncul ya. Biasanya kalau nggak muncul kita refresh gini, kita refresh sekali lagi muncul. Nah untuk keterangan IP address apabila masih 0 artinya dia belum ada konfigurasi. Nah, kita konekin dulu, kita oke, kita cancel. Nah untuk konfigurasi IP address menggunakan VirtualBox itu dia sangat simpel. Karena apa? Dia tidak membutuhkan settingan wireless atau mencari scan sumber dari koneksi hotspot. Karena dia sudah tercantum sendiri di dalam dirinya sendiri, jadi tidak ada sistem perkabelan ya. Jadi langsung aja kita yang biasanya ke wireless ini kita menambahkan ini apa? Security profile, kita nggak perlu, kita langsung menuju ke tahap 2, langsung ke IP, ke klien, kita tambah header 1, kita apply, kita oke. Nah IP ini adalah IP nya Winbox ya. Nanti untuk konfigurasi di bagian addressnya kita harus samakan ini. Langsung kita masuk IP lagi, bagian address. Nah misal ini saya hapus, kita tambah manual ini, samakan 192 168 56 70 strip 24. Ini juga 168 titik 168 192 titik 168 titik samakan 56 titik 0, kita apply, kita oke. Nah kita coba cek interface-nya sudah berjalan ya, tapi ini belum muncul. Kita coba setting ulang, header 2 oke, tidak bisa kan, kita setting lagi, setting header 1 apply, oke. Nah langsung muncul otomatis ya setelah kita konfigurasi lagi. Nah kalau setelah kayak gini biasanya kita nggak perlu ngisi manual lagi, kita hapus saja. Karena yang setelah kita reset ulang, ketika kita reset dia akan muncul keterangan ini alter otomatis. Nah keterangannya ini D, kalau D ada keterangan huruf ini dia akan connect. Kita tes ke bagian apa namanya, new terminal, kita enter, kalau kita enter, kita no ya, terminal kita no, kita enter CTRL per C, langsung aja ping Google 8888. Bentar, sabar. Nah router bekerja ya, mendeteksi adanya pergerakan jaringan masuk. Kalau kayak gini sudah positif bisa buat internet, sudah positif bisa lur. Kita coba aja langsung buka Windows SP nya ya, daripada penasaran. Masih loading lur. Biasanya kan kemarin kita pakai router asli ya, kita sekarang coba pakai VirtualBox nya. Masih loading. Maaf agak lama lor. Nah ini Windows XP adalah dia sebagai PC-nya ya, yang darinya PC-nya kita menggunakan fisik, kita PC-nya juga menggunakan virtual juga. Jadi PC laptop ini dia bekerja sebagai router. Kita run CDM oke. Kita tes ping 888
8. Nah, kita ping muncul 0% loss, berarti aman. Kita coba ke bagian internet. Nih misal kita buka Google nih, Google ya. Nah, langsung connect. Misal bumbu opor, langsung kita klik. Nah, muncul kan? Apakah gambarnya juga muncul? Nah, muncul semua, sudah terkonek. Gimana? Aman teman-teman ya. Mungkin untuk lebih mendalam dia tidak bisa ya, karena ini versi lama, jadi tidak bisa mengcover semua atau membuka semua situs, dia terbatas karena versi jadul. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk perbandingan router VirtualBox dengan router Mikrotik asli. Mikrotik asli itu kita bisa langsung menjamah dengan PCI terbaru ya, dengan settingan wireless kita bisa membuka server apa aja. Tapi kalau kita mengcover PCI ini dengan Windows XP yang lama, ya ada keterbatasan ya. Tapi untuk setting semuanya ini jalan, juga jalan. Kemudian untuk bagian Windows juga jalan. Kita coba. Nah, kita ping lagi ya, coba ping 888. Nah, berjalan mulus. Nah, tidak ada yang bermasalah. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman bahwasanya untuk konfigurasi router menggunakan VirtualBox itu lebih simpel daripada yang Mikrotik. Cuma kelemahannya kita menggunakan VirtualBox itu kita tidak bisa langsung menggunakan PC kita sebagai pengoperasional konfigurasi hasil Winbox ini ya. Hasil konfigurasi Winbox kita tidak bisa membuka keseluruhan, karena kalau kita menggunakan Windows XP yang lama kita mempunyai keterbatasan. Kayak membuka YouTube itu juga lumayan kesusahan dia. Tapi kalau kita menggunakan router asli, langsung kita konekin ke PC ini ya, kita langsung otomatis misal kayak gini, otomatis bisa mengakses semua YouTube kayak gini, YouTube. Nah, bisa akses semua tanpa ada masalah. Nah ya, tanpa ada masalah. Tapi kalau kita konfigurasi dengan Windows XP kita mempunyai kelemahan. Jadi kayak gitu. Untuk settingan bagian Windows XP kita menggunakan settingan adaptor ya, karena kita kan tidak menggunakan jumperan ini. Untuk screen kita setting ke 2128 juga cukup. Network, nah ini kita setting ke bridge adaptor ya. Nih bridge adaptor, kemudian yang 6 kita otomatis ini, terus settingan ini kita pakai di ini, terus kabel connecting kita oke. Udah. Maka untuk settingan konfigurasi menggunakan VirtualBox sampai di sini teman-teman ya. Perlu diketahui kita menggunakan Mikrotik router dan Windows XP. Oke. Lalu lanjut untuk kita bagian bridging. Kita lihat interface dulu kan. Ether 1 sesuai dengan ini, Ether 1 jaringan berjalan ya. Nanti kita akan mencoba bridge, tambahkan menu bridge di sini, kita tambahkan. Tapi di sini kita mungkin tidak bisa ada keterangan RS ya, karena kita tidak ada sambungan wireless ya. Jadi cuma bridge terkonek gitu, kita tinggal pindah-pindah, kita bisa connect internet. Kita coba bagian bridge, kita tambah, kasih nama bridge 1 gabungan, kita apply, kita oke. Nah sudah muncul berjalan. Kemudian
kita masuk ke bagian IP. Ini kan belum berjalan. Sudah muncul tapi belum berjalan datanya. Sudah muncul bridge. Kita masuk IP dari CP client. Nah, kita tambah setting ke bridge gabungan. Kita apply, kita oke. Nah, sedang mencari kan dia. Kemudian kita apply ke address. Nah, kita tambah tuh 192.168.56.70/24. Kita samakan 168.168.56.0. Interface-nya ini kita ganti yang ke bridge gabungan. Play oke. Nah, kita lihat bagian interface-nya. Nah, sudah berjalan kan? Ini dari sumbernya, sumber internet dari hotspot kan. Nah, ini ethernet dari router ether 1. Nah, kemudian kita bridge ini jalan semua. Nah, jadi ketiganya jalan ya dengan keterangan R ini. Ether 1 di bridge ke Sanami bridge gabungan ya, ke port gabungan muncul. Kemudian kita masuk ke ini. Sini dulu kita coba ke Winbox, Windows SP, kita setting, kita ke bagian network, setting bridge ya, portnya kita pindah ke 2 atau 3 boleh, bebas, kita oke. Kita masuk ke Windows, kita coba ping 8888. Nah, berjalan kan di port 3. Kita coba ke Google. Berjalan, kita klik aja sate kambing. Berjalan. Nah, muncul kan? Mungkin juga sampai di sini dulu teman-teman. Buat settingan bridge juga sudah bisa. Ini keterangannya tersambung ya. Ini settingan bridge. Dengan interface kita lihat berjalan semua. Bridge berjalan, sumber 1 berjalan, dan hotspot dari sumber awal berjalan. Oke, terima kasih teman-teman.